Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Abdi Talib. Oke, kali ini saya mencoba membahas sesuatu yang lagi viral di beberapa media sosial, seperti di Twitter, di Instagram, dan mungkin juga beberapa akun TikTok lainnya. Nah, apa sih yang viral kali ini yang saya mempunyai keinginan untuk mereview tentang keviralan tersebut, yaitu adalah tentang Tara. Oke, teman-teman bisa lihat susu Bear Brand. Oke. Nah, mungkin dalam beberapa hari terakhir ya, boleh kita sebut dalam beberapa hari terakhir, susu Bear Brand ini menjadi sesuatu yang viral dan mendadak banyak dicari oleh konsumen-konsumen. Nah, salah satunya karena pandemi COVID-19, yang mana tersebar informasinya adalah susu Bear Brand itu bisa menangkal virus COVID-19. Nah, apakah benar? Dan apakah hanya susu Bear Brand yang bisa menangkal virus COVID-19 atau seperti apa? Oke, pertama-tama kita akan coba melihat dari sisi kemasan susu Bear Brand. Oke, nah, susu Bear Brand, susu sapi steril sebenarnya. Ini ready to drink milk. Jadi susu yang siap minum dan bertuliskan susu steril. Dia mempunyai logo halal dan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Terus di sini juga tertulis isi bersihnya 189 ml dan telah terverifikasi dan telah terregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana mereka mempunyai izin. Oke, bisa dilihat teman-teman. Dia memiliki BPOM RI MD, yang mana nomor BPOM RI MD atau biasanya dikenal dengan POM MD itu dikenal sebagai izin edar untuk makanan dan minuman. Jadi izin edar tersebut menandakan bahwa produk ini sudah aman untuk dikonsumsi. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita baca dari komposisi, atau komposisinya adalah susu sapi. Nah, jadi keseluruhan dari Bear Brand ini ada susu sapi. Bear Brand terbuat dari 100% susu sapi steril, murni. Susu steril dianjurkan untuk setiap kegunaan yang membutuhkan susu dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai kebutuhan. Nah, petunjuk penggunaannya langsung dapat dikonsumsi, hangat maupun dingin. Jangan dimasak hingga mendidih, hangatkan tanpa melebihi 30 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat dari kemasan, dia juga tidak boleh dididihkan melebihi dari 30 derajat Celcius. Nah, informasi dari nilai gizi di kemasan pun tertulis jumlah persajian ini adalah energi totalnya 120 kilokalori. Terus lemak totalnya ada 7 gram, kolesterolnya ada 25 mg, lemak jenuhnya 5 gram, proteinnya ada 6 gram, karbohidrat totalnya ada 9 gram, gula total 9 gram, sukrosa 0 gram, laktosa 9 gram, dan garam atau natrium itu 95 mg. Jadi dari kemasan ini teman-teman juga bisa melihat sisi informasinya. Oke, saya mencoba membahas dari beberapa titik yang memang lagi viral. Dan saya mencoba mencari informasi dari teman-teman, bahkan dari beberapa situs website juga. Saya coba dapat kulikan pertama itu dari merdeka.com. Jadi dalam merdeka.com, di website ini dituliskan harganya pun ikut melonjak saat ini. Sebelumnya harga susu beruang
itu berada di kisaran 8.000 hingga 9.000. Nah, kini naik menjadi 15.000. Mungkin karena saking banyaknya mencari, jadi beberapa pedagang itu menaikkan harganya. Mungkin itu akan lari ke hukum ekonomi. Kita tidak berbicara di sana. Oke. Susu beruang juga menjadi incaran banyak orang. Jadi tingginya konsumsi susu beruang saat ini sejalan dengan terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih kandungan yang ada pada susu dengan kemasan kaleng ini? Jadi saya mengambil dari kutipan ahli gizi Ati Nirwanawati SKM Mars. Nah, saya ambil juga dari websitenya merdeka.com. Dia mengatakan, selain karena penyebaran COVID-19 meluas, meningkatnya konsumsi susu beruang ini pun disebabkan musim pancaroba. Peralihan musim dari penghujan ke kemarau membuat cuaca tidak menentu, sehingga masyarakat berupaya menambah imun tubuh dengan mengkonsumsi susu. Sehingga orang berpikir perlu menambah imun dengan konsumsi susu. Ujar Ati kepada merdeka.com hari Minggu tanggal 4 Juli. Namun susu beruang sebetulnya bukan satu-satunya susu yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi. Susu jenis lain dengan kandungan gizi baik pun sangat diperlukan. Ati juga menyebut nilai gizi dalam susu beruang itu tidak jauh berbeda dari susu yang lain. Dan pada susu pada umumnya, susu beruang mengandung lemak jenuh, kolesterol, protein, karbohidrat, dan natrium yang diolah secara sterilisasi. Sedangkan pada susu lainnya atau pada umumnya itu mengandung immunoglobulin, terus lisozim, laktoferin, sitokin, vitamin, peptida, dan oligosakarida. Semua kandungan dalam susu tersebut juga bermanfaat dalam kesehatan. Yang membedakan susu beruang dengan susu yang lain mungkin dari hal utamanya adalah dari kemasan. Nah, dari kemasan ini kan berbentuk kaleng, bukan karton. Nah, mungkin dari kemasan ini sudah menunjukkan sisi eksklusif dia. Jadi mungkin berujung pada branding yang berkaitan dengan brand image customer behavior, yang intinya mindset kebanyakan orang tersebut dianggap lebih menyehatkan. Ati juga menjelaskan manfaat susu beruang sama seperti susu lainnya yang mengandung antibodi spesifik. Antibodi spesifik memberikan efek sinergis pada aktivitas antimikroba atau IgG, sehingga dapat mencegah infeksi saluran pencernaan dan pernapasan pada manusia. Karena kandungan gizi pada susu beruang dan susu lainnya sama, Ati juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying. Jadi tidak panik untuk menstok susu beruang. Tapi pilihan juga kembali ke teman-teman semua untuk memilih brand susu apa yang teman-teman gunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi dari situ pun kita juga harus menilai dari penjelasan produsennya. Produsen susu beruang berbrand adalah Nestle. Jadi saya ambil juga dari merdeka.com. Nestle Indonesia angkat bicara mengenai pembelian susu berbrand yang kini menjadi buruan masyarakat. Direktorat Corporate Affairs Nestle Indonesia, Deborah R. Chandrakusuma menuturkan pihaknya memaksimalkan untuk memasuk produk susu berbrand kepada konsumen. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa gunakan, yang kami bisa guna memenuhi permintaan para konsumen akan produk-produk kami untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dan rantai pasokan, terutama produk susu berbrand, ujar dia. Ini dilansir pada liputan6.com. Dan dia juga mengatakan tidak ada kenaikan harga produksi susu berbrand. Deborah mengatakan pihaknya tidak melakukan kenaikan harga atas produk-produk Nestle termasuk susu berbrand. Nah, itu yang saya ambil dari merdeka.com. Jadi saya juga mengambil dari beautynesia.id. Ada beberapa dituliskan manfaat susu berbrand untuk kesehatan. Manfaat susu berbrand untuk kesehatan itu adalah sumber energi. Dari sumber energi adalah kandungan nutrisi yang lengkap, menjadikan susu beruang baik dikonsumsi pada pagi hari untuk menjadikan sumber energi dalam menjalani hari-hari. Terus yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Susu beruang memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh.
terutama di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau dilihat dari sisi detox, susu beruang juga disebut bisa mendetoks tubuh, yaitu mengeluarkan zat racun yang ada pada pencernaan. Kalau untuk mengatasi kolesterol, komposisi susu beruang terdiri dari susu sapi murni yang membuatnya lebih sehat dan tidak akan meningkatkan kolesterol pada tubuh. Dan menjaga kesehatan tulang. Seperti susu yang lain, susu Bear Brand juga mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Bahkan susu Bear Brand juga dilihat bisa mempunyai manfaat dari sisi kecantikan. Itu yang dilansir oleh Beautynesia. Nah, sekarang saya waktu lihat-lihat di media sosial juga ada melihat dari kumparan.com. Kalau di Kumparan ini adalah Bear Brand yang disebut sebagai susu beruang ini mendadak juga trending di Twitter. Dan yang kita lihat adalah apa pandangan dari dokter spesialis gizi yang diulas di kumparan.com oleh Dr. Diana F. Suganda, MKes SPGK, menjelaskan sejumlah kandungan gizi yang umumnya terdapat pada susu. Tentu saja semua jenis susu, bukan hanya merek tertentu. Menurutnya, susu dikenal sebagai sumber kalsium, juga mengandung kalori, protein, vitamin, hingga mineral lainnya. Selain kalsium, per 1 gelas susu, kalorinya sekitar 146 kalori. Proteinnya juga cukup tinggi, omega 3 dan 6 yang biasanya ditemukan pada ikan juga ada di situ. Itu yang dikemukakan oleh Dr. Diana F. Suganda, MKes SPGK, yang saya kutip dari kumparan.com. Nah, jadi meski demikian, kini bermunculan brand-brand susu kemasan yang menawarkan varian rasa unik. Bahkan ada susu kemasan yang berpaduan dengan sereal untuk mengenyangkan. Karena memilih susu kemasan sebagai penambah energi, saat ini tidak boleh sembarangan. Mulai dari kondisi kemasan hingga data kandungan gizi pada susu juga harus diperhatikan. Jadi intinya, saya juga memberikan informasi kepada teman-teman bahwa semua jenis susu itu bermanfaat. Semua jenis susu bermanfaat, tetapi teman-teman juga harus lihat bagaimana melihat produk yang bagus untuk dikonsumsi. Apa sih jaminan bahwa produk tersebut aman untuk kita konsumsi? Yaitu bisa dilihat dari izin edar produk tersebut. Apakah izin edar produk tersebut sudah mempunyai nomor registrasi produk yang ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, BPOM adalah lembaga yang satu-satunya untuk mengeluarkan izin edar produk di Indonesia. Nah, untuk susu itu kategori minuman biasanya tertulis BPOM MD. Jadi mari kita cerdas menjadi konsumen saat ini. Lihat kemasannya, cek apakah dia sudah mempunyai legalitas dan bagaimana kandungan gizinya. Jadi merek apapun selama sudah mempunyai registrasi yang jelas, sudah terdata dengan jelas, sudah mempunyai sertifikasi verifikasi misal dari Badan POM dan Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kalau saya tidak salah, yang saat ini di Kementerian Agama. Nah, yang penting adalah jaga kesehatan teman-teman saat ini. Mungkin saat ini juga terjadi PPKM mikro darurat yang ada di Jawa dan Bali. Walaupun kita saat ini, khususnya saya, tidak berada di Jawa dan Bali, saya berada di Kalimantan Selatan. Mari kita juga tetap berkontribusi menaati aturan dari pemerintah seperti 5M, menjaga jarak, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air ataupun hand sanitizer, jangan ada kerumunan. Nah, apapun itu dari pemerintah, kita yakini itu adalah yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Oke, tetap semangat, jangan bersedih. Mari kita tetap bahagia karena itu menjadi imun booster bagi diri kita sendiri. Jangan terlalu paranoid juga terhadap pandemi.
sehingga nanti membuat pikiran kita lebih banyak atau stres sehingga kita juga drop. Oke, itu saja. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Nah, tunggu konten selanjutnya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.